ngaku sudah beramal soleh dari dulu. Tapi kok saya tidak memiliki rasa kasih sayang. Di mana letak saya, kesalahan saya? Oh ternyata saya selama ini hanya siap menerima orang yang sayang pada saya. Dan saya ternyata tidak siap menerima orang yang tidak menyayangi saya. Saya tidak menyediakan ruang dalam diri saya untuk kehadiran mereka. Pantas kalau Allah tidak menumbuhkan rasa kasih sayang. Karena saya sendiri tidak menyediakan ruang untuk kehadiran mereka. Sok sing rumasa. Rumasa henteu? Tah gitu ngaji mah. Sing karasa ku diri. Kalau kalian disuruh baca ayat ini pasti semua udah bagus. Iqra 6. Innallazi in gunah 2 rakaat. Hayo we ngaji teh didinya deui. Wa amilus Kita mah bukan orang Arab. Kalau kita tidak bisa melafalkan seperti orang Arab wajar, ada orang Indonesia. Betul enggak? Lidahnya beda, DNA-nya beda, karakter kita beda. Tapi yang paling penting esensi ayat ini tangkap. Tangkap esensi ayat ini. Sudah merasakan tantangannya? Oke, jujur ya jujur. Kenapa selama ini rasa kasih sayang kita tidak berkembang? Karena kita hanya bisa menerima orang-orang yang sayang kepada kita. Dan kita tidak bisa menerima orang-orang yang tidak menyayangi kita, apalagi orang yang membenci kita. Tidak ada ruang dalam diri kita, makanya tidak tumbuh rasa kasih sayang. Nah kita mah ya, kalau disebut di ayat ini, Allah akan menanamkan cicing weh. Gusti iraha atau Gusti teh bade ngelak kasih sayang di abdi teh. Gitu. Cicing weh. Terang teh Gusti teh blek weh. Jadi nyahan teu tiasa Ibu. Semua itu berproses. Hayang nyahan itu harus dirintis oleh kita. Belajar. Kenapa saya dipasangkan dengan suami seperti ini, istri seperti ini? Kenapa saya dipertemukan tetangga seperti ini? Kenapa saya di tempat kerja ketemu orang seperti ini? Sadari, semua orang yang dipertemukan dengan saya, itu adalah kebutuhan saya. Allah sedang mengutuhkan saya, sedang mengarahkan saya pada kebutuhan. Saya butuh mereka. Supaya apa? Supaya tumbuh kasih sayang saya. Apa yang terjadi pada ibu bapak? Malah ke Allah teh, ya Allah, kieu teuing. Caroge kieu, bojo kieu, budak kieu, tatangga kieu. Di tempat dambal oge kararieu. Yang terjadi kita bukan menerima mereka apa adanya, malah kita mencoba untuk mengubah mereka. Semakin kita mencoba mengubahnya, mengontrolnya, maka suatu saat justru kita akan dikontrol oleh mereka yang kita coba untuk mengontrolnya. Gagal kita. Jadi Bapak Ibu, setelah belajar kesadaran dengan saya pelan-pelan seperti ini, lama-kelamaan kita menjadi sadar, oh ternyata sumber masalah hidup saya semuanya adalah diri saya sendiri. Sok begitu. Kajero ngawas mah, tong keluar wae. Jadi kalau begitu ayat ini tantangan. Tantangan berikutnya kan harusnya kalau kita cerdas. Siapa orang yang beriman itu? Apakah saya sudah termasuk orang yang beriman? Siapa orang yang beramal soleh itu? Apakah saya sudah menjalankan amal soleh? Jangan-jangan sampai sekarang amal soleh saja kita tidak mengerti menurut versinya Al-Quran. Kita ngikutin orang aja. Amal soleh kata orang begitu, ikut aja. Lihat Quran. Setiap kata-kata di Quran punya pengertian yang khusus. Saya tidak akan membocorkannya. Amal soleh dalam Al-Quran itu punya derajat pengertian yang sangat dalam. Dan yang saya perhatikan di dalam kehidupan sehari-hari, banyak yang tidak mengerti apa itu amal soleh. Tetapi itu mengklaim kalau itu adalah amal soleh. Mengerikan. Tantangan bukan? Jadi ada berapa tantangan di sini? Banyak. Tantangannya saya orang beriman bukan? Tantangan. Apakah saya sudah menjalankan amal soleh atau belum? Tantangan.
Bagaimana caranya saya beriman? Bagaimana caranya menjalankan amal soleh? Tantangan? Tantangan. Lalu timbul lagi pertanyaan, kenapa iman dan amal soleh saya hari ini kok tidak bisa mengantarkan saya menjadi orang yang punya kasih sayang? Tantangan? Gitu nggak kalau ngaji selama ini? Pernah baca ayat ini? Pernah sekarang. Lanjut. Ini ada cerita di Quran surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 14. Maaf ya, tidak saya bacakan bahasa Arabnya, karena dibacakan juga kalian gak ngerti. Biar lebih hemat waktu. Orang-orang Arab itu berkata, kami telah beriman. Katakanlah, kamu belum beriman. Tetapi katakanlah, kami telah tunduk. Nih ya, ada orang yang mengatakan kami telah beriman. Tapi kata Allah, kamu tuh belum beriman. Cuman lumayan katanya, kamu sudah tunduk. Nah, siapa orang yang sudah tunduk itu? Lihat saya semuanya. Sadar kalau diri kita tidak tahu, itulah awal tunduk. Tahu kalau diri kita tidak tahu, itu awal tunduk. Makanya kebijaksanaan tertinggi, kata orang-orang bijaksana adalah tahu kalau diri kita tidak tahu. Itulah awal kita tunduk. Tapi orang-orang yang tidak tahu, tetapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Bahkan sok tahu, kemana-mana memberitahu. Seperti orang yang tahu, padahal dia tidak tahu. Cuma dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu, belum tunduk. Lanjut dulu. Kami telah beriman. Tapi apa kata Allah? Katakanlah kamu belum beriman. Tapi katakanlah kami telah tunduk. Nih hadirin, kalau kita sadar, kita sendiri, oh ternyata saya belum beriman. Sadar kalau kita belum beriman, itu sudah tunduk. Dan orang yang sadar kalau dia belum beriman, pasti akan mencari upaya. Gimana caranya ya? Saya supaya jadi orang yang beriman. Tapi orang yang mengaku dirinya sudah beriman, tidak sadar bahwa dirinya belum beriman, selamanya akan sombong kemana-mana, tidak akan tunduk. Makanya jadilah orang yang tidak tahu, tapi tahu kalau kita tidak tahu. Itulah orang yang tunduk. Karena begitu dia tunduk, dia rendah hati, maka dia akan mencari tahu. Dan dia akan mendengar siapapun orang yang memberi tahu. Makanya kunci hidayah, berulang kali saya katakan, dari kemampuan mendengar dulu, baru mengikuti, baru dapat hidayah. Dan untuk bisa mendengar orang lain, syaratnya satu, harus tunduk. Saya sampaikan selamat Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, yang dengar di live TikTok saat ini. Kayaknya Bapak Ibu, kalian semua adalah orang-orang yang sudah tunduk. Bagus? Bagus. Itu yang disebut dengan qulu aslamna. Kalian sudah tunduk, sudah rendah hati, sudah menyediakan ruang kosong. Lihat gelas ini, sudah ada tutupnya, namanya cover. Bahasa Arabnya kafir. Coba isi gelas ini yang ada tutupnya, melebar kemana-mana, gak masuk. Apa? Ada tutup. Buka dulu tutupnya. Bisa diisi? Belum. Kosongkan dulu. Penuh. Kalian tuh kalau ditanya ngejawabnya tuh ngasal aja. Udah biasa ngasal ya. Harusnya kesini dulu. Kalau mau ngejawab tuh kesini dulu. Sebentar. Ini gelasnya isi apa tidak? Gitu harusnya. Ini mau langsung bisa. Udah gitu sama-sama lagi semuanya. Ya Allah. Makanya ini yang membuat kita gak maju-maju. Selalu berjamaah salahnya. Ya udah. Ini dikosongkan dulu. Ketika kosong, sudah bisa diisi? Belum.
Gelas ini tempatnya harus lebih rendah. Ini yang mau ngisinya di sini, gelasnya di sono. Udah dibuka tutupnya? Covernya dibuka. Jadi kafir itu bukan orang, bukan julukan pada orang lain yang berbeda keyakinan kita. Kafir itu adalah cover yang menutupi kita. Merasa paling benar, merasa paling hebat, merasa paling soleh, merasa paling beriman, lalu nyalahkan orang. Itu yang namanya kafir. Orang yang beriman tidak mungkin nyalahin orang. Orang yang suka menghabiskan waktu membahas orang lain itu patut diragukan. Saya tidak tertarik membahas orang. Makanya banyak yang membahas orang, membahas saya tidak tertarik membahas mereka. Buat apa? Saya bahas diri saya aja. Saya hanya menyampaikan ilmu kepada mereka yang mau. Yang tidak mau, ya sudah. Sederhana kok, tidak perlu menyerang saya. Kalau tidak mau, ya sudah. Itu aja kok, sederhana. Orang bijak itu selalu sederhana, tidak usah ruwet. Sudah dibuka? Sudah. Sudah dikosongkan? Sudah. Sudah di bawah? Sudah. Sudah bisa diisi sekarang? Enggak percaya diri. Ternyata kalian itu penakut ya. Ya Allah. Masih takut. Sudah bisa sekarang mah, ya Allah, aduh saya mesti ngajarinya gimana ya. Sudah dibuka, sudah kosong, sudah di bawah, ya bisa, apalagi. Masih takut ada yang lain lagi gitu? Itulah kalian selama ini, gak percaya diri. Bagaimana orang lain bisa percaya sama kamu aja gak percaya pada dirimu. Masih ragu-ragu untuk menjawab, ya Allah. Saya sering tanya mahasiswa, kenapa kalian itu kalau ditanya sama saya, ya suka tidak percaya diri. Habis katanya Bapak suka menjebak. Saya menjebak atau otakmu terjebak? Saya bilang gitu. Kok nyalain saya? Saya tidak menjebak, otakmu terjebak. Betul nggak? Tapi kita senang menyalahkan orang lain, karena kebiasaan menyalahkan orang. Apa aja yang salah orang. Jadi sudah beriman belum? Belum, kata Allah. Kamu belum beriman, tapi kamu lumayan, kata Allah. Walakin qulu aslamna. Kamu sudah mulai sadar. Sadar aja kalau, oh ternyata saya masih tertutup. Oh ternyata masih ada hijab yang menghalangi saya. Oh ternyata saya belum tahu. Oh ternyata saya selama ini sok tahu. Oh ternyata saya harus mencari tahu. Oh ternyata tahu itu tidak bisa, kata orang. Oh ternyata tahu itu harus mengalami sendiri. Jadi bertahap-tahap. Itu dasarnya dari apa? Dari aslamna. Dari kerendahan hati. Patuh dulu. Tunduk dulu. Saya masih ingat dulu pertama kali ketemu guru saya yang pertama belajar spiritual. Begitu pertama kali ketemu guru saya. Pertama kali ketemu guru. Dikenalkan, dibuat teman. Begitu saya ketemu, wah saya ngomong, wah, saya anak kiai, saya bisa ikro 1-6, saya bisa idgham biguna, bila guna, ikhfa 15 saya hafal hurufnya. Guru saya gini aja. Nunggu saya capek guru saya. Setelah kelihatan saya capek ngomong terus gak karu-karuan kemana-mana, kemudian saya ditanya, maaf nak Saiful udah tahu Allah belum? Wah itu pertanyaan kayak di Sambar Halilintar itu. Bilang tahu, belum tahu. Bilang gak tahu saya kan ngomongnya udah banyak. Aduh saya diam aja. Akhirnya dengan berat hati itu, perang luar biasa itu. Belum tahu guru. Kok belum tahu banyak ngomongnya? Aduh, udah ketemu guru bijaksana begitu. Udah, kamu jangan banyak bicara, kamu tuh gak tahu. Semakin kamu bicara, semakin kelihatan bodohnya kamu itu. Karena orang bodoh itu diam salah, ngomong salah.
Waduh, saya ingin memenggal kepala saya gitu dan menyerahkan kepala saya pada guru. Itu, disitulah saya baru mengalami kulu aslamna. Baru saya tunduk. Belum beriman, saya masih tertutup. Lalu saya bilang sama guru, bimbinglah saya, bagaimana saya bisa tahu jati diri saya. Udah gitu juga guru saya udah aja, salaman pergi aja. Aduh, kapan lagi ketemu lagi? Ya mungkin saya juga ya itu karena sombong ya, banyak ngomong gitu. Malah kesempatan guru untuk ngomong habis buat saya. Makanya saya nggak ketemu beliau lama itu, tersiksa saya itu. Aduh ya, tersiksa itu. Merasa apa ya? Ya kosong aja hidup saya. Terutama dengan pertanyaan itu. Kok ditanya sudah tahu Allah belum? Waduh itu saya pertanyaan paling berat itu. Udah. Dan disitulah saya sadar kalau saya belum tahu. Saya banyak tahu. Sifat 20 saya hafal dari kecil. Asmaul Husna 99 hafal dari kecil. Karena saya berada di lingkungan penghafal. Quran dari kecil sudah hafal. Tapi saya tidak tahu esensi dari semuanya. Saya baru mengerti semuanya setelah dibimbing untuk mengalami langsung. Ternyata benar kata orang-orang bijak, malam yazuk lam ya'rif. Yang tidak mengalami tidak akan pernah paham. Ternyata tahu itu bukan apa kata orang, bukan apa kata kitab. Tahu itu adalah kita mengalami langsung. Itu Bapak Ibu. Tantangan bukan? Tantangan. Yuk hari ini kita bicara tantangan. Karena iman itu belum masuk ke dalam kalbumu. Ini kata Allah. Subhanallah. Walamma yadkhulil iman fi qulubikum. Itu kalimatnya. Kamu tuh belum beriman. Kamu tuh baru mengaku beriman. Tapi kamu sekarang lumayan. Sudah tunduk. Saya cuma ingin tanya aja sama Bapak Ibu. Mau kapan Bapak Ibu tunduknya? Mau kapan? Sekarang? Kalau sekarang sudah tunduk, sekarang sudah merendahkan diri kita serendah-rendahnya, tahu kalau kita tidak tahu. Sekarang juga hidayah turun. Sekarang hidayahnya turun. Ya. Tapi baru turun hidayahnya, baru turun petunjuknya. Yang ditunjukinya belum. Kalian tuh kalau ngaji harus benar. Hidayah itu petunjuk, bahasa Arab. Semoga saya dapat hidayah. Lalu bahagia dapat hidayah? Belum. Hidayah itu petunjuk. Petunjuk untuk apa? Petunjuk kepada yang ditunjukkan oleh petunjuk. Jadi kalau dapat hidayah saja belum selesai. Jadi saya lihat Bapak Ibu sekarang sudah dapat hidayah. Alhamdulillah. Sudah selesai? Belum. Baru dapat petunjuk. Yang ditunjukkannya belum dapat. Belum. Ya. Makanya harus jelas ya kalau ngaji itu. Ya. Nah, lanjut. Kata Allah, karena iman itu belum masuk ke dalam kalbu. Jadi pantas tadi ada ayat yang mengatakan, oh ternyata kenapa saya tidak punya kasih sayang? Karena selama ini saya cuma ngaku beriman. Kok saya masih membenci orang lain yang berbeda dengan saya? Kok saya masih menghujat orang lain yang berbeda dengan saya? Kok saya masih menggonggong orang lain yang berbeda dengan saya? Kok saya tidak introspeksi pada diri saya? Malah menyerang orang lain. Tuh kebencian. Berarti belum ada welas asih. Nih lihat Bapak Ibu. Orang yang sudah imannya benar tidak mungkin membenci orang. Sekalipun orang itu membencinya. Lihat Nabi Muhammad. Dibenci oleh orang lain. Bahwa beliau berdoa. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tuhan berikanlah hidayah pada mereka. Mereka melakukan itu kepadaku hari ini. Karena mereka belum tahu siapa aku. Dan apa yang aku sampaikan kepada mereka. Kelak ketika mereka sudah tahu. Mereka tidak mungkin menyangkalku lagi. Karena kebenaran itu 3 cirinya. Satu, kebenaran itu begitu disampaikan kepada orang. Maka yang menyampaikan kebenaran pasti akan dihina habis-habisan. Yang kedua, ajaran yang disampaikannya pasti akan dihujat habis-habisan. Tapi yang ketiga,
kebenaran akan diterima tanpa syarat. Dan siapa yang bisa menerima kebenaran ini? Qulu aslamna. Mereka yang sudah tunduk patuh, yang sudah bisa menundukkan dirinya, yang sudah bisa rendah hati. Buka covernya, kosongkan isinya, letakkan dirimu serendah-rendahnya, minta diisi oleh yang tahu. Hanya dengan cara itu kita akan menemukan siapa jati diri kita. Itu esensi dari ayat ini. Tantangan bukan ayat ini? Nih saya kasih tahu. Ternyata semua ayat dalam Al-Quran adalah tantangan. Saya sengaja menampilkan ayat-ayat tantangan. Baca lagi. Coba Bapak Ibu. Atlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab, dan dirikanlah sholat. Ini perintah dari Allah. Baca kitab dulu, dirikan sholat dulu. Harusnya baca kitab dulu, baru dirikan sholat. Ini Quran kok. Ya silahkan lihat. Al-Ankabut surat ke-29 ayat 45. Atslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab, baru dirikanlah sholat. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Baca kitab dulu, mendirikan sholat dulu. Nah kita salah kaprah. Baca kitab yang dimaksud adalah baca Quran. Padahal di zaman Rasulullah, Quran kan belum ada. Bahkan Rasul sendiri tidak baca Quran, kan Qurannya juga belum ada. Pertanyaannya dalam diri kita, ada tantangan lagi. Berarti kitab yang dibaca oleh Rasulullah itu apa? Kan kitab itu disebut juga kalamullah. Kalam itu sifat, Allah itu zat. Berarti kalamullah adalah sifat dan zat. Karena sifat tidak pernah berpisah dari zat. Berarti kitab sejati itu adalah dia sendiri. Kan itu yang ditemui oleh Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj. Setelah Isra Mi'raj, ketemu kitab sejatinya, baru mendirikan sholat. Pantas sholatnya Nabi tidak pernah kemana-mana pikirannya. Ingat karena sudah ketemu. Ketemu dulu, baru nyembah. Kan masuk akal. Tantangan bukan Bapak Ibu? Oke, saya hanya mengungkapkan tantangannya. Yuk sekarang, kembali kepada definisi tantangan tadi. Begitu ada tantangan, di sini ada tekad. Menggugah diri. Ingin mencapai tujuan itu keren. Jadi baca kitab dulu, dirikan sholat dulu. Tuh. Pertanyaan lagi. Jadi selama ini saya mendirikan sholat atau melaksanakan sholat? Tuh. Tantangan lagi. Apa bedanya mendirikan dan melaksanakan? Kan ada tantangan lagi. Betul nggak? Kenapa bahasa Quran bukan melaksanakan, tapi mendirikan? Ada apa di balik kata mendirikan? Kan tantangan lagi. Saya ini adalah orang yang sangat suka tantangan. Makin sulit pelajaran fisika, makin senang saya, makin semangat. Makanya kalau pelajaran-pelajaran yang fisika biasa-biasa, fisika dasar gitu, saya kurang begitu senang. Terlalu mudah. Tapi kalau yang ruwet gitu, matematikanya ruwet, sampai kepala cenat-cenut, itu saya senang. Jadi kalau saya belajar belum cenat-cenut itu, rasanya belum belajar itu. Makanya kalau saya baca buku 1000 halaman, saya ngerti semua, saya merasa tidak baca buku. Berarti buku itu tidak menantang saya. Tapi 1 halaman, pusing saya, itu bagus buku. Makanya saya cari buku yang bikin saya pusing. Ciri buku bagus bagi saya membacanya pusing. Makanya dulu saya belajar Quran, pusing. Saya begitu baca Quran, isinya maksud saya, bukan luarnya, pusing. Makanya bagi saya Quran ini adalah tantangan. Saya harus bisa menangkap esensinya. Ini yang saya bagikan Bapak Ibu hari ini kulit-kulitnya aja, luarnya, belum dalamnya. Enak aja. Lanjut. Jadi baca kitab dulu, salat dulu. Jelas ayatnya ya. Atlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Lanjut. Inna sholat tanha anil fahsya wal munkar.
Sesungguhnya sholat itu mencegah dari keji dan munkar. Jadi kenapa sholat kita tidak bisa mencegah keji dan munkar? Karena kita nggak baca kitab dulu, langsung sholat. Sehingga ketika sholat kita tidak bisa mengingat apa-apa. Malah kita sibuk dengan ingatan kita sendiri. Betul? Akibatnya apa? Betul Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sedang sholat mah tidak melakukan keji dan munkar. Ketika sedang sholat. Gak ada ketika sedang sholat ngomongin orang. Gak ada sedang sholat korupsi, gak ada. Kan lamun geus sholat. Ngomongin batur teh. Betul gak? Iya. Makanya sholatnya itu kan hanya terbatas di waktu itu saja. Tidak terbawa. Makanya tidak bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Tantangannya sekarang. Sudah terbaca? Oh, pantesan saya sholatnya tidak bisa mencegah keji dan munkar. Karena ayat ini tidak terpenuhi oleh saya. Harusnya baca kitab dulu baru sholat. Saya malah sholat terus. Kapan ya saya baca kitabnya? Ada keinginan begitu? Ada. Nah kalau ada berarti ini tantangannya mulai menggugah pikiran kita. Lanjut. Nah, wala zikrullahi akbar. Dan sesungguhnya mengingat Allah sangat besar. Jadi kata Quran tidak ada yang lebih besar di semesta ini kecuali mengingat Allah. Wala zikrullahi akbar. Jadi saya ucapkan selamat ya buat para sahabat yang sudah bisa mengingat dia. Berdiri, duduk dan berbaring tidak pernah lupa lagi sama dia. Maka orang yang selalu terpaut ingatannya kepada Allah tidak mungkin berbohong. Tidak mungkin menyakiti orang lain. Makanya terbebas dari perbuatan keji dan munkar. Mau begitu Bapak Ibu? Ya sok atuh ya mulai. Hidayahnya sudah sampai ya nih. Hidayahnya sudah sampai. Cuman yang ditunjukkan oleh hidayahnya harus dicari. Keren gak ayat ini? Menantang gak? Menantang. Oke, lanjut. Ini ada ayat lagi. Tantangan yang berikutnya dari saya. Sesungguhnya manusia sudah diciptakan bersifat keluh kesah. Ini surat Al-Ma'arij ya. Surat ke-70 ayat 19 sampai ayat 23. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah. Dan apabila ia mendapatkan kebaikan ia amat kikir. Kecuali orang-orang yang sholat, yaitu mereka yang sholatnya terus menerus. Bapak Ibu mohon maaf, apakah Bapak Ibu sholatnya terus menerus? Kalau sholat terus menerus itu berarti duhur sholat, dampak sholatnya itu dibawa, ada dampaknya. Mau ngomongin orang aja ada rem di sini, mau ngambil hak orang lain juga ada rem di sini. Mau marah-marah sama orang lain ada rem di sini. Jujur ya, jujur. Rem itu ada nggak sekarang, Bapak Ibu? Sering blong. Sering blong ya? Ada nggak keinginan sekarang? Saya ingin sholat terus menerus. Ada? Lihat saya semuanya. Kalau sholat terus menerus yang dimaksud adalah seperti gerakan-gerakan sholat, atau kita itu nggak ada gunanya hidup. Hayo melakukan itu. Betul nggak? Jadi sholat yang melakukan itu zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib sudah selesai. Tetapi dari yang dilakukan itu apa dampaknya untuk menjaga kita dari zuhur sampai asar? Selamat. Asar sholat lagi. Apa dampaknya untuk menyelamatkan kita sampai maghrib? Minimal atau tidak ngomongin orang aja udah bagus. Coba. Dah hayang wae atuh. Meni resep. Padahal udah jelas ya. Yang membicarakan keburukan orang, yang membicarakannya sudah pasti buruk. Tetapi yang dibicarakan belum tentu. Itu kan persepsi dia aja. Betul apa tidak?